Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Sueb Mekanik ya. Ya, sebelum nonton jangan lupa subscribe dan like-nya. Yang belum paham mudah-mudahan cepat paham di bidang elektro atau bagian mesin-mesin motor dan lain sebagainya ya. Saya ini kerja pada malam hari ini ya. Banyak PR nih. Ini PR yang udah berbulan-bulan ini karena kekurangan dana dan kekurangan ahli teknisi ya. Ini terpaksa karena hampir lebaran ya. Ini pada malam Senin bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akan berbagi ini X-Red ya. Motor X-Red Yamaha sejenis Mio J Miosul ya. X-Red udah saya bongkar semua. Ini penampakan pada wajahnya ya. Ini saya udah ikat-ikat semua. Datang tadi siang jam 10-an ya. Ini saya malam ini. Ini banyak juga PR. Nah, itu ya. Itu. Jadi sebelum nonton saya minta support lah bagi kawan-kawan semua. Ini mati total ya. Ini akinya masih normal. Senormal-normalnya ya. Ini saya tes dulu akinya. Ini mati total, pengapian nggak ada, full pump nggak hidup ya. Lampu atasnya juga nggak hidup, mati total. Ya, mati total, sangat-sangat mati total. Nah, ini hidup ya lampunya. Akinya bagus, baru akinya ini. Ya, kita perhatikan ini kontaknya mati, saya hidupkan ya. Lampu indikator di atas nggak hidup. Nah, ini dengarkan ya, ini nggak hidup, sama sekali nggak hidup. Bunyi dengung pun juga nggak ada ya, nggak ada, mati total ini orangnya sudah habis banyak ya, udah banyak habisnya ini sepertinya ini sudah ada pecah di sini ya. Ini injektornya ini udah bekas punya orang juga, ini servisan punya orang ya, dari tangan orang ini. Jadi semuanya saya sudah cek bagian kabel-kabelnya ya. Ini perhatikan, udah saya bongkar dari siang tadi. Kurang lebih saya mengerjakan motor ini kurang lebih ada 3 jam atau 4 jam ya. Masih belum ketemu. Udah saya cek pakai ECU yang baru juga nggak mau ya. Saya cek bagian ini inputnya, kabel input 12 voltnya ada semua ya. Kita cek sama-sama arus api. Untuk ngecek ini kita amankan dulu ECU-nya ya. Kita amankan ECU-nya. ECU-nya kita amankan dulu. Ini udah dibuka ya. Simpan dulu. Untuk ngecek 12 volt. Ini mati kontak, hidup kontak, ini harus ada api ya. Kita tancap di sini ya. Iya. Kita arahkan kabel ini ke min ya. Ini 1 min. Ya, 1 min. Ini ke min aki ya, yang satu kita sentuhkan di sini, hidup atau tidak. Ini harus hidup ya. Nah, ini hidup, kelihatan ya, hidup 12 voltnya ada. Input ke ECU-nya ada, ini ada ya. Dan outputnya ini kita cek. Sebenarnya outputnya dicek itu harus nggak ada ya ketika hidup kontak ya. Nah, ini kita cek ya. Kita hidupkan kontak, cara ceknya seperti itu. Kita hidupkan kontak ya, output kontaknya. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada nyala ya, kelihatan nggak ada nyala ya, nggak ada percikan api sekali ya. Ini memang ini harus nggak ada, berarti di bagian kabel ini normal ya. Nah, kita lihat sekarang bagian output kontak ke ini. Nah, ini output kontak ya, output kontak dari kontak masuk ke ini ya.
Nah, ini seharusnya harus mengalur ke ECU ya. Ternyata di sini kita cek dulu ya. Ini masih tetap di kabel min ya. Di kabel min outputnya ya. Maaf guys, karena ini sendirian malam PR ya. Kasihan orang mau lebaran, terpaksa kita harus lembur. Karena kalau siang kadang-kadang hampir lebaran ini nggak mampu juga ya, sendiri berdua biasa dengan ponakan. Ini kita simpan di sini ya. Ini tetap di min ya. Ini di min. Kelihatan ya. Ini lampu ya, bola lampu ya ini. Nggak kelihatan ini, maaf. Nah, ini bola lampu ini ya. Nah, caranya kita outputkan kontak ya. Ini enggak hidupkan kontak, enggak. Seharusnya di sini ini harus hidup. Karena di sini 12 volt. Di coil ini mengeluarkan arus 12 volt kontak ya. Ketika kontak dihidupkan, maka lampu ini harus hidup. Ini enggak ada nyala sekali ya. Nah, jadi saya udah cek semua sensor ini, saya udah cek semua ya. Ternyata di sini memang ada kabel yang terluka ya, mungkin pernah dijemper sensornya ya. Sensornya mungkin pernah dijemper oleh mekanik yang lain, karena motor ini udah dibawa kemana-mana ini katanya. Tapi sebenarnya awalnya saya sudah nggak siap karena saya banyak PR ya, takutnya nggak selesai. Yang ini ereking juga masih banyak ini, masih banyak PR ya. Ini hampir lebaran, menghadapi lebaran kurang 2 hari atau 3 hari ya lebaran. Jadi terpaksa lah. Ini juga nggak ada api ya, kita pastikan di sini ya. Kita pastikan arah belalai ini nggak ada mengeluarkan arus api sama sekali tidak ada. Maaf guys ya, ini karena sendiri udah banyak ini PR-nya. Ini guys ya, kita belalainya nggak ada ya. Nah, ini perhatikan ya, ini keknya masih hidup, cuman nggak ada arus api sama sekali ya. Nah, itu nggak ada sekali ya. Nah, itu nggak ada sentuhan api sama sekali, nggak ada percikan api sama sekali. Memang betul-betul mati total ya. Ini kabelnya, dari kuil nggak ada, dengung di sini juga nggak ada di tangki ya. Lampu indikatornya mati semua. Jadi sampai saya pakai ECU yang baru, awalnya saya curiga dengan ECU-nya sudah koit ya, atau meninggal dunia, yang harus disiarkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ECU-nya ini kayaknya sehat guys, karena diuji coba dengan motor yang sono, ECU ini sehat. Yang di sono disimpan ke sini juga nggak hidup ya. Ini saya udah obrak-abrik kabelnya, karena orangnya yang punya motor juga ini pernah diganti ya. Isolasinya ini udah pernah dibongkar sepertinya. Ini saya udah obrak-abrik semua ini. Bagian sensor kabel sensor ini aman guys, tidak ada yang termakan tikus ya. Biasanya kena raja tikus. Ternyata nggak ada guys. Saya cek juga di bagian busi, kayaknya ini udah menaun ya businya. Jadi di sini penyakitnya ini nggak ada output kontaknya. Jadi di sini sangat berfungsi sekali ya di sini. Ini harus mengeluarkan output dari kontak. Jadi caranya, ketika kita sudah cek semua sensor di sini, sensor apa ini saya juga kurang ngerti bahasa internasionalnya ya. Jadi ini saya udah cek semua sensor, bagian gasnya sudah bagus semua, nggak ada kabel yang dicurigai ya. Input dari spool juga bagus, kabel-kabelnya ini nggak ada yang termakan dan terluka ya. Ini motornya sudah banyak, udah diganti full pumpnya nggak hidup ya, ganti dinamo pumpnya nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Karena lampu indikator pembaca kerusakan juga nggak hidup, nggak nyala. Nah, ini pakai senter nih. Nah, jadi saya punya solusi, karena output yang namanya output kontak itu mengeluarkan arus 12 volt ya.
dia bersih murni, harus keluar 12 pull dari kontak. Dari ini ketika kontak ini dihidupkan, dia harus menghasilkan daya 12 pull yang masuk ke koil. Nah, ternyata sistem injeksi dengan karburator sangat jauh berbeda ya. Nah, ini groundnya ya. Kalau sebenarnya ini ground, ini sebenarnya kalau di karbu warna oranye ini mengeluarkan percikan api, ternyata ini tidak. Ini mengarah ke ground, ke body ya, atau ke min aki. Ternyata di sini ini menjadi ground, yang ini 12, ini merah liris hitam, ini 12 pull kontak ya. Ketika kontak hidup, maka dia akan mengeluarkan arus 12 pull. Ini enggak ada ya, kita cek ini. Nah, ini ya. Ini ujung kabelnya, kita ke min ya di sini, ke min. Supaya paham. Sama-sama tahu kita penyakit motor ini karena mati total ya. Nah, ini ketika kontak dihidupkan juga nggak ada ya, nggak ada 12 pull, nggak ada ya, nggak ada nyala sekali. Jadi saya mempunyai inisiatif karena ini mengeluarkan arus 12 pull, kita pakai cara yang terakhir, pakai cara yang gitu ya, yang memang aman. Kita harus mempunyai cara seperti ini ya. Ini jarum pentol ya, jarum pentol yang ditusukkan ke kabel ya, seperti ini. Yang namanya 12 pull Yamaha itu mempunyai dua kabel. Ini jalur kontak ya, ini jalur kontaknya. Perhatikan ini kontak yang naik. Nah, ini ya. Nah, ini fungsi kontak itu on off kan 12 pull ya, menolkan dan men12kan. Ini yang berisi arus 12 pull. Nah, ketika kontak dihidupkan, maka 12 pull ini akan mengalir ke ini. Jadi caranya, ini cara jitu yang terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, jadi caranya kita langsung jumper aja seperti ini. Nah, dari kabel ini kita jumper, tusukkan ya. Tusukkan, pastikan kabel ini mengeluarkan arus ya ketika di on kan. Nah, seperti ini ya. Ini kita ambil, ini kabel yang hitam ini ke min aki ya, dan ini kontak kita matikan dulu. Nah, matikan ya, kita sentuhkan ke ujung ini. Kalau ini mengeluarkan 12 pull ketika kontak di on kan, namanya output. Nah, ini berarti belum kena di sini. Kita harus, sebenarnya ini harus hidup ya. Nah, hidup. Lampunya kok gitu. Wah, lampunya ini bermasalah guys. Ternyata ketarik ya. Ini ya, kita perhatikan di sini. Ah, ini hidup ya, ini hidup ya. Kita matikan kontak, mati ya. Hidupkan, hidup, mati. Sekarang kita langsung jumper aja ya ke titik permasalahannya. Di sini kita jumper langsung ya. Jangan sampai karet ini terluka, takutnya dia ngeground ya. Kita cucuk aman aja ya, seperti ini. Dan kita saksikan sama-sama ya. Kita pasang ecunya. Mungkin ini berhasil ya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan berhasil. Kita pasang ecu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terpasang ecunya ya, dengan normal. Kita saksikan bersama. Kita amankan dulu bagian yang kita tes langsung buka kontak ya. Kita saksikan bersama lampu indikator injeksi hidup atau tidak. Alhamdulillah, ternyata hidup guys. Ternyata hidup guys ya. Nah, ini ya.
Kita hidupkan kontak yang tadi awalnya mati total, sekarang alhamdulillah hidup. Ini kita matikan, hidupkan, lampu indikator injeksinya hidup. Nah, indikator kerusakan ini hidup. Ya, ada berkedip ya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 52 ya. Lampu indikatornya menandakan 52, berarti di sini ada sensor yang bermasalah. Ada yang permasalahan yang belum clear ya, karena ini kepala busi juga belum dipasang ya. Ini biasa mengakibatkan, oh ya, sebelum dipasang busi kita dengarkan dulu suara full pumpnya berfungsi atau tidak. Hidup ya, kedengaran ya. Hidup ya. Nah, alhamdulillah hidup ya. Berarti kalau ini udah hidup, kita tes nyala atau tidak, bagaimana hasil hidupnya. Karena di sini ada rembesan kebocoran ya, di sini injektornya kebocoran. Jadi motor ini datangnya mati. Kita tes dulu ya, pasang businya. Ntar dulu ya. Sekarang kita pasang belalai businya ya. Ini ada kebocoran, ini bensinnya keluar nih ya. Ini kayaknya ini takut ada sambaran api. Ya mudah-mudahan selamat aja ya. Kita tes aja nyala atau tidak ya. Ini belalai busi udah saya pasang. Ini tetap jempran, masih tetap terarah ke kabel kontak ya, output kontak ya. Sekarang kita lihat aja bagian indikator di atas mengeluarkan kode apa lagi. Karena belalai busi udah terpasang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 42 nih guys. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 42 ya. Nah, kita cari nanti bagian lampu indikator 42 ya. Sekarang tes, kita hidupkan mesin, nyala atau tidak. Ternyata hidup ya guys. Kita matikan, hidupkan kembali, kita matikan lagi, kita putar tuas gasnya. Kita hidupkan kembali. Ternyata akinya lemes ya. Kita tes di engkol aja. Alhamdulillah guys ya. Ternyata motor ini sudah mulai menyala. Ya. Ini menandakan di sini ada yang hidup terus. Biasanya ini menandakan di speedometernya guys. Speedometer ini biasanya bermasalah guys. Atau putus ya. Tapi kayaknya ini paten. Kita cari tahu dulu penyakitnya nanti di sini, karena ini lampu indikatornya nyala terus ya. Ini udah hidup ya guys. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, karena di Mio J, Mio Sul, Gisul GT, X-Red semuanya kurang lebih penyakitnya seperti itu guys. Nah ya, ini masih awalnya masih total ya guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini pertama kali pelajaran buat saya ketika mengalami motor mati total, lampu indikator juga nggak nyala guys. Nah, ya inilah yang dapat saya bagikan tentang ilmu pengetahuan saya ya, yang baru mendapatkan motor X-Red ini mati total. Nah, ini bocorannya nanti kita perbaiki nanti ya. Ini PR-nya udah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.